Stop! Jangan kemana-mana. Ini bukan gosip, bukan asumsi, dan bukan hoaks. Ini soal 200 triliun rupiah uang negara yang mandek di bank. Teman-teman, kalau ekonomi Indonesia hari ini terasa jalan di tempat, kalau UMKM megap-megap, kalau kerja susah, jangan langsung salahkan rakyat, karena faktanya, Menteri Keuangan Purbaya sampai ngamuk. Bukan karena krisis global, bukan karena perang, tapi karena bank kita sendiri pilih main aman. Uang negara disuntikan ratusan triliun, tapi bukannya mengalir ke rakyat, malah diparkir. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo sedang dikerjain dari dalam sistem? Dan benarkah target ekonomi 8% sedang dikubur pelan-pelan? Tonton video ini sampai habis, karena apa yang akan kita bongkar jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Ada dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga saya sebelumnya. Harusnya ekonominya harusnya lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi 1 bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Dan nanti pas setelah di sana ke teman-teman di keuangan ada instruksi ini. Jadi satu yang saya kerjakan hanya menjalankan perintah presiden. Menko Purbaya geram, 200 triliun rupiah lenyap, negara dikhianati dari dalam. Ini bukan cerita horor, tapi kalau dipikir-pikir lebih ngeri dari film horor. Bayangin begini teman-teman, Presiden baru Prabowo datang dengan mimpi besar. Bukan mimpi ecek-ecek, bukan mimpi 5 tahunan, tapi mimpi lompat jauh. Ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Kenapa 8%? Karena di angka itu, ekonomi bukan cuma hidup, tapi lari. Lapangan kerja kebuka, upah naik, UMKM bernapas. Anak muda nggak cuma jadi kurir, tapi jadi pengusaha. Masalahnya mimpi sebesar itu butuh mesin yang nyala semua. Dan mesin terpenting itu namanya perbankan. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih jadi mesin penggerak, bank malah jadi rem tangan. Dan di titik inilah Menteri Keuangan Purbaya naik darah. Bukan karena krisis global. Bukan karena perang dunia. Bukan karena pandemi, tapi karena negara dikhianati dari dalam sistemnya sendiri. Uang negara disuntik tapi dimatikan. Pemerintah sudah all out. Nggak setengah-setengah. Oktober 2025, negara menarik 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Disalurkan ke bank-bank himbara. Tujuannya jelas, nggak pakai tafsir. Dorong kredit UMKM, gerakan industri, hidupkan proyek real, serap tenaga kerja. Bulan November ditambah lagi 76 triliun rupiah. Total 276 triliun rupiah uang negara. Ini bukan recehan, ini bukan insentif kecil, ini oksigen ekonomi nasional. Tapi apa yang terjadi? Uangnya nggak jalan, nggak muter, nggak nyampe ke rakyat. Uang itu diparkir. Diparkir di mana? Di SRBI, di SBN, di deposito BI. Bahasa kasarnya, uang negara disuruh duduk manis, jangan capek-capek. Di sini Purbaya mulai geram. Dan jangan salah, ini bukan asumsi. Ini data telanjang. Per November 2025, dana perbankan yang diparkir di SRBI tembus 618 triliun rupiah. 618 triliun. Ini bukan angka normal. Ini alarm bahaya. Padahal Juni 2025 masih sekitar 523 triliun. Dalam beberapa bulan saja, lonjakannya hampir 100 triliun. Artinya apa? Semakin banyak bank malas menyalurkan kredit. Semakin nyaman bank menghindari sektor real. Semakin mati aliran darah ekonomi. Dan disinilah Purbaya bilang, stop, dana negara ditarik kembali. Sekitar 75 triliun ditarik karena tidak dipakai sesuai mandat. Ini bukan soal teknis, ini tamparan keras. Pesannya jelas, negara bukan ATM Bank. Ini bukan salah kebijakan, ini pengkhianatan. Perlu digarisbawahi satu hal penting, ini bukan kegagalan kebijakan fiskal. Uangnya ada, instrumennya ada, dukungan negara jelas. Yang bermasalah adalah mentalitas sistem. Bank memegang uang rakyat, tapi takut menyalurkannya ke rakyat. Kenapa? Karena lebih enak. Beli SBN panah kanan untung pasti. Parkir di SRBI, panah kanan tanpa risiko. Nggak perlu survei. Nggak perlu ngawasi debitur.
Nggak perlu mikir kredit macet. Bandingkan dengan UMKM, ribet, capek, risiko tinggi, margin tipis. Secara bisnis, bank merasa pintar, tapi secara nasional, ini bunuh diri ekonomi. Dampaknya kelihatan jelas. Per November 2025, pertumbuhan kredit cuma 7%. Target pemerintah 11%. Artinya apa? Mesin ekonomi ngadat. UMKM kehabisan napas. Dunia usaha jalan di tempat, dan ini bahaya banget. Karena 90% tenaga kerja Indonesia hidup dari UMKM. Kalau UMKM macet, warung tutup, bengkel sepi, usaha kecil gulung tikar. Nggak tercatat sebagai PHK massal. Tapi rakyat kehilangan penghasilan. Ini yang disebut PHK sunyi. Pesan keras Purbaya yang banyak orang nggak mau dengar. Kemarahan Purbaya itu bukan drama, bukan pencitraan, tapi alarm terakhir. Karena kalau 200 triliun rupiah saja bisa mandek, bagaimana mau mimpi ekonomi lompat ke 8%? Ini bukan soal angka di spreadsheet, ini soal keberpihakan, keberanian, kesetiaan pada mandat negara. Kalau bank cuma mikir aman, negara nggak akan pernah besar. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau uang negara saja bisa diparkir seenaknya, kalau mandat pemerintah bisa diabaikan, kalau bank lebih takut rugi daripada bela negara, siapa sebenarnya yang sedang menghambat ekonomi Indonesia? Dan apakah target 8% cuma mimpi yang sengaja dibikin mustahil? Target ekonomi 8% hanya mimpi? Bank lebih pilih aman daripada bela negara. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin geram. Bukan cuma Purbaya yang marah. Kalau kamu paham isinya, kamu juga bakal ikut emosi. Karena masalah terbesar ekonomi Indonesia hari ini bukan kurang uang, tapi terlalu banyak yang main aman. Iya, main aman. Aman buat siapa? Aman buat bank, bukan buat negara, bukan buat rakyat. Mentalitas paling berbahaya, yang penting aman. Target pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan target santai, itu target agresif, target lompat jauh, target yang butuh keberanian ekstrim. Artinya apa? Kredit harus digenjot. Risiko harus diambil, bank harus mau keringetan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bank bilang UMKM ribet. Risikonya tinggi, takut NPL, takut kredit macet. Lalu mereka ngapain? Beli SBN, parkir di SRBI, nikmati bunga, tanpa kerja keras. Ini bukan analisis ekonomi, ini mentalitas tukang parkir uang. Data telanjang, bank pilih jalan malas. Mari kita buka hitung-hitungan kasar, biar semua kebuka. Kalau bank kasih kredit UMKM, bunga kredit plus minus 13,5%. Cost of fund plus minus 3%. Biaya operasional plus minus 7%. Margin bersih sekitar 3,3%. Itu pun dengan risiko kredit macet. Sekarang bandingkan dengan SRBI, bunga plus minus 4,7%. Risiko hampir nol. Operasional nyaris nol. Atau SBN imbal hasil plus atau minus 5,4%. Dijamin negara tanpa repot. Kalau kamu jadi bank, pilih mana? Secara bisnis, jawabannya jelas. Tapi secara kebangsaan, ini pengkhianatan halus. Bank pakai uang rakyat, tapi rakyat ditinggal. Ini kalimat paling tepat. Dan paling menyakitkan. Dana pihak ketiga itu dari mana? Dari rakyat, tabungan rakyat, giro rakyat, deposito rakyat. Tapi ketika rakyat butuh kredit, bank bilang, maaf, belum prioritas. Maaf, terlalu berisiko. Maaf, nanti dulu. Ironis kan? Uang rakyat dipakai untuk nyamanin bank, bukan untuk menghidupkan rakyat. Inilah sebabnya kredit nggak mau naik. Pemerintah maunya kredit tumbuh 11%. Supaya ekonomi bisa lompat. Faktanya, cuma 7%. 4% yang hilang itu bukan angka kecil. Itu mesin ekonomi yang dimatikan. Karena setiap 1% kredit yang nggak tumbuh, artinya ribuan UMKM gagal ekspansi. Ratusan ribu lapangan kerja nggak jadi tercipta. Daya beli makin melemah. Dan ketika daya beli turun, jangan heran konsumsi ikut loyo. Padahal konsumsi itu lebih dari 50% PDB Indonesia. Ini efek domino. Dan bank adalah titik awal kejatuhannya. Di sini kita paham kenapa Purbaya meledak. Kemarahan Purbaya bukan soal angka SRBI semata, tapi soal pembangkangan sistemik.
negara sudah kasih karpet merah, likuiditas disuntik, risiko ditanggung bersama. Tapi bank bilang, kami tetap main aman. Ini bukan perbedaan pendapat, ini penolakan diam-diam. Dan bahaya banget kalau ini dibiarkan. Karena pesan ke depan jadi begini, sebesar apapun target negara, bank tetap jalan sendiri. Kalau itu terjadi, negara lumpuh dari dalam. Stabil tapi mandek, prestasi atau kegagalan. Ada satu kalimat yang sering dipakai untuk meninabobokan publik. Yang penting stabil. Stabil itu perlu, tapi stabil sambil mandek itu bencana. Stabil tapi pengangguran naik. Stabil tapi UMKM mati pelan-pelan. Stabil tapi anak muda nggak dapat kerja layak. Itu bukan stabil, itu pelan-pelan sekarat. Target 8% itu bukan angka sombong, itu angka minimum supaya Indonesia bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah. Kalau bank terus main aman, Indonesia akan nyangkut di tempat. Penegasan keras, jangan salah paham. Ini bukan ajakan ceroboh, ini ajakan berani terukur. Karena negara besar nggak pernah dibangun oleh mental takut rugi. Kalau semua pihak cuma mikir, yang penting laporan keuangan bagus, maka ekonomi rakyat akan terus jadi korban. Sekarang coba renungkan ini baik-baik. Kalau bank terus memilih aman, kalau kredit terus ditahan, kalau uang negara terus diparkir, apakah target ekonomi 8% itu masih realistis? Atau memang sengaja dibikin mustahil dari dalam sistem sendiri? Uang rakyat diparkir, rakyat disuruh bayar bunga, skema halus perampasan negara? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling licik, paling rapi, paling kelihatan legal. Tapi kalau dibedah, bikin mual. Ini bukan teori konspirasi, ini mekanisme resmi, tercatat, sah di atas kertas. Justru karena sah itulah bahayanya luar biasa. Skema sunyi yang jarang dibahas. Coba ikuti alurnya pelan-pelan. 1. Bank pegang uang rakyat. 2. Uang itu nggak disalurkan ke UMKM. 3. Bank memilih beli SBN. 4. Negara wajib bayar bunga SBN. 5. Negara bayar bunga dari mana? Pajak rakyat. Berarti apa? Uang rakyat diparkir di bank dipinjam negara. Lalu rakyat disuruh bayar bunganya sendiri. Bahasa kasarnya, uangmu diputar, lalu kamu dimintai karcis. Ini bukan ekonomi cerdas. Ini perampasan halus yang dilegalkan sistem. Negara bayar 2 kali. Bayangkan posisi negara. Pertama, negara sudah menyuntikkan likuiditas ratusan triliun ke bank. Kedua, ketika bank malah beli SBN, negara harus bayar bunga lagi. Jadi negara keluar uang, bayar bunga, tapi ekonomi nggak bergerak. Ini ironi tingkat tinggi. Dan jangan salah, bunga SBN itu bukan kecil. Rata-rata 5-6%. Kalikan dengan ratusan triliun. Itu puluhan triliun per tahun. Dan siapa yang menanggung? Pedagang kecil, buruh, karyawan, UMKM, rakyat pembayar pajak. Dampak real. Ekonomi jalan di tempat. Sekarang jangan ngomong makro dulu. Kita turun ke lapangan. Apa dampaknya? UMKM datang ke bank. Jawabannya klasik, agunan kurang. Cash flow belum stabil. Risiko tinggi. Akhirnya apa? UMKM batal ekspansi. Mesin baru nggak kebeli. Cabang baru nggak jadi buka. Karyawan baru nggak direkrut. Lapangan kerja nggak tercipta. Yang ada justru pelan-pelan menghilang. Ini yang jarang masuk berita. Warung tutup berarti bukan PHK. Bengkel sepi berarti bukan PHK. Usaha rumahan mati bukan PHK, tapi dampaknya nyata. Konsumsi ambruk, ekonomi ikut lemes. Ingat satu fakta penting, lebih dari 50% PDB. Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga. Kalau rakyat, pendapatan stagnan. Usaha seret, kerja nggak nambah. Apa yang terjadi? Belanja ditahan, konsumsi turun, ekonomi melemah. Lalu pemerintah disalahkan, padahal akarnya ada di kredit yang ditahan. Ini bukan kebetulan, ini efek sistemik. Yang lebih berbahaya, semua terlihat normal. Ini yang paling mengerikan. Secara angka, bank untung, neraca rapi, rasio aman, NPL terjaga. Secara laporan, semua baik-baik saja. Tapi di lapangan, UMKM megap-megap. Pengangguran terselubung, daya beli melemah, pertumbuhan mandek. Inilah ilusi stabilitas, stabil di atas kertas. Rapuh di dunia nyata. Ini alasan kenapa Purbaya naik nada. Sekarang kita paham, kemarahan Purbaya punya dasar kuat. Karena ini bukan cuma soal SRBI, SBN, bunga. Tapi soal keadilan ekonomi. Negara sudah berpihak,
Tapi sistem keuangan membelot diam-diam. Dan kalau ini dibiarkan, target 8% bukan cuma gagal, tapi mustahil secara struktural. Pesan keras dan jujur. Jangan tertipu kalimat manis. Ini mekanisme pasar. Ini pilihan rasional. Ini demi stabilitas. Pasar tanpa keberpihakan sama dengan penindasan halus. Rasional tanpa empati sama dengan kehancuran sosial. Ekonomi bukan cuma soal untung bank, tapi soal hidup matinya rakyat. Sekarang pertanyaannya makin tajam, sampai kapan rakyat disuruh bayar bunga dari uangnya sendiri? Sampai kapan bank nyaman di balik dalih aman? Dan sampai kapan negara kalah oleh kemalasan sistemnya sendiri? Purbaya tarik ulang dana, sinyal keras. Kebijakan dilawan dari dalam. Di titik inilah ceritanya berubah. Ini bukan lagi debat teknokratis, bukan lagi adu grafik, ini pertarungan kehendak. Ketika Purbaya memutuskan menarik kembali puluhan triliun dana negara, banyak yang bilang, wah, ini tanda kebijakan gagal. Salah besar, justru sebaliknya, ini tanda negara mulai melawan. Penarikan dana bukan kekalahan, ini peringatan terakhir. Purbaya paham betul satu hal, kalau uang negara dibiarkan menganggur, itu sama saja melegitimasi pembangkangan. Negara sudah memberi likuiditas, ruang, kepercayaan. Tapi yang diterima, penolakan halus. Maka pesan harus dibuat keras. Bukan dengan pidato panjang, tapi dengan tindakan. Dana ditarik, mandat ditegaskan. Sinyal dikirim ke seluruh sistem perbankan. Pesannya jelas dan dingin. Kalau tidak mau patuh, negara tidak akan jadi sponsor kenyamanan kalian. Fiskal versus perbankan, ketegangan yang tak terelakkan. Inilah yang selama ini disembunyikan. Sekarang terbuka. Pemerintah butuh pertumbuhan. Bank butuh kenyamanan. Dua kepentingan ini tidak selalu sejalan. Kalau bank dibiarkan terlalu nyaman, kredit ditahan, ekonomi mandek, rakyat jadi korban. Kalau negara tidak tegas, target 8% jadi slogan. Kepercayaan publik runtuh, arah pembangunan kabur. Maka penarikan dana itu bukan reaksi emosional, tapi langkah strategis. Tanpa tekanan, sistem tidak akan bergerak. Mari jujur, sistem keuangan tidak berubah karena imbauan. Ia berubah karena tekanan. Kalau bank tahu, uang negara tetap aman di tangan kami walau diparkir, maka tidak ada insentif untuk berubah. Penarikan dana menciptakan satu hal penting, rasa tidak nyaman. Dan dalam ekonomi, ketidaknyamanan adalah pemicu perubahan. Target 8%. Bisa, tapi dengan syarat keras. Sekarang kita sampai pada intinya. Apakah pertumbuhan ekonomi 8% mungkin? Jawabannya, ya. Tapi mustahil kalau kredit ditahan, bunga dibiarkan tinggi. Bank terus main aman. Uang negara diparkir. Negara lain sudah membuktikan. Vietnam bukan negara ajaib. Mereka cuma lebih berani mengambil risiko. Indonesia juga bisa, tapi syaratnya satu, semua lembaga harus satu arah. Kalimat paling jujur dalam seluruh narasi ini. Stabil, tapi miskin itu bukan prestasi. Stabil tanpa pertumbuhan sama dengan stagnasi. Stagnasi sama dengan kemiskinan struktural. Dan sejarah tidak pernah memihak negara yang takut berubah. Kesimpulan besar, tanpa basa-basi. Masalah ekonomi Indonesia hari ini bukan kurang uang. Bukan kurang potensi. Bukan kurang pasar. Masalahnya adalah mental malas. Sistem nyaman. Keberanian yang setengah-setengah. Purbaya sudah mengirim sinyal. Sekarang bola ada di sistem perbankan. Mau ikut berjuang atau terus jadi rem? Jadi sekarang pertanyaannya bukan bisa atau tidak ekonomi tumbuh 8%. Tapi siapa yang berani membayar harganya? Karena tanpa kredit agresif, tanpa bunga yang berpihak, tanpa keberanian melawan kemalasan sistem, ekonomi Prabowo akan tersandera. Dan kalau itu terjadi, yang rugi bukan elit, tapi rakyat. Kalau kamu setuju ini harus diubah, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan. Biar makin banyak yang sadar bahwa ini bukan soal angka, ini soal masa depan ekonomi Indonesia.